lagi. Sini aja taruh. Biar nggak kebawa, taruh sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu, semua sehat? Udah sarapan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan ibunda, para muallimah, para asatizah, para abang, kakak-kakak, adik-adik yang hadir pada hari ini. Yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang kecil tak dapat pula dipanggil nama. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dirahmati dalam setiap urusan. Salah silap dapat terus diberikan Allah ampunan. Selagi hayat dikandung badan berlimpah-limpah kebaikan. Kalau sudah Allah takdirkan kematian, ditutup segala dosa dan keburukan. Itulah doa Nabi yang Nabi ulang-ulang. Padahal Nabi sudah jelas tak ada dosa, sudah jelas berlimpah-limpah kebaikan, tetap aja berdoa. Lalu bagaimana doa kita? Kita ikut pula doa Nabi. Ini doanya. Allahumma ja'alil hayatan ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mautan rahatan li min kulli syarr. Karena kita rame-rame, li-nya kita ganti lana. Boleh kita baca sama-sama. Allahumma ja'alil hayatan ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mautan rohatan lana min kulli syarr. Amin ya rabbal alamin. Udah yang hafal? Nanti saya share ya. Ini doa Nabi dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi berdoa, minta pada Allah. Dah jelas dia baik. Ziyadah fi kulli khair. Dunia itu jadi tambahan kebaikan, sehingga jadi jariyah terus, mengalir. Dan kalau udah sampai waktunya mati, tutup semua dosa, tidak ada lagi. Nah, mudah-mudahan husnul khatimah insyaallah. Ibu kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, tinggal 2 hari atau 1 hari lagi kita ketemu dengan bulan baru, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Artinya 4 bulan kurang 1 hari. 120 hari kalau 30 hari. Ada yang 29, ada yang 30. Mungkin nggak sampai 120 hari lagi. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada Allah mengawali majelis kita ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Menumpang tuah dengan kemuliaannya Nabi, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di dalam kitab Kifayatul Akhtar, Imam Ali, kata orang Syiah, orang Syiah bilang Imam Ali. Kita boleh juga nyebut Imam Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melazimkan membaca
Tauhid diiringi beberapa sifat dari nama-nama Allah yang agung, Al-Asma'ul Husna. Maka siapa yang membacanya 100 kali setiap hari, fi mi'atah marrah fi kulli yaum, maka Allah akan jauhkan dia dari kefakiran. Dan kalau ia meninggal dunia, akan Allah jauhkan dari azab kubur dan dibangkitkan kepada mahsyar. Allah izinkan ia untuk memilih pintu surga akan dimasuki dari 4 pintu mana yang dia mau. Itulah bacaannya, disebut dengan selalu diuntaikan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Lalu ditambah, karena kita berselawat kepada Nabi Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Mari kita buka. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Mudah-mudahan kita di bagian dari sifat-sifat yang mulia ini, insya Allah. Baik, kita lanjutkan membaca syarah kitab Al-Asma'ul Husna yang ditulis oleh Imam Qushairi. Masuk kita kepada sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-3, 4 dan 5. Kemarin 1, 2, sekarang 3, 4, 5 dan cepat selesai. Ya kan? Ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir khaliqul bari'ul musawwir. Langsung kita baca Al-Asma'ul Husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kita baca surat Al-Hasyr aja. Kemudian yang dimuliakan Allah, sifat pertama Ar-Rahman adalah pengasih. Dia tunaikan hak makhluk-makhluknya untuk dikasih. Sifat keduanya adalah Ar-Rahim. Dia memberi rahmat, mengkasih, sayang kepada yang menunaikan hak-haknya. Lalu hari ini kita membaca sifat Al-Malik. Apa itu Malik? Malik ini bahasa kitanya penguasa, raja. Di dalam Al-Quran bacaan Malik ini ada 2. Pertama pada suratul Fatihah. Cara membacanya kan, membacanya bisa banyak panjang, bisa banyak pendek. Maliki a'udzubillahi minasyaitonir Maliki yaumiddin. Itu bacaan dari riwayat Hafs An-Nasir. Bacaan riwayat yang lain Maliki yaumiddin. Tapi kalau imam di tempat kita kan banyak riwayat Hafs di sini di Indonesia. Kalau dibaca pendek nanti dibilang ini salah. Padahal maknanya sama. Seperti pada surah Al-Nas, surah An-Nas. Nah, kalau dibaca panjang salah itu, ya kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas. Nah, itu anak MDA baru belajar. Beberapa kita diantaranya memutus kalimat-kalimat Asmaul Husna ini banyak yang khilaf cara membacanya. Contoh yang sering khilaf pada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kan? Betul tak? Ya kan? Itu selalu kan di MBA, PA ngaji ajar anak-anak. Mari kita mulai baca bismillah anak-anak.
Bismillahirrahmanirrahim. Tanya ibu, bu betul salah tuh? Bu Ajayan, betul tak? Salah. Cara memutusnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak diputus ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan memutus-mutus. Dipatah-patah bacaan Arab tuh ke bahasa Indonesia jadi ya kan. Jadi maknanya tidak ada nirrohim, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Mana ada nama Allah Hirrahmanirrahim? Ada nak bu? Nama Allah siapa? Hirrahmanirrahim. Ada. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Malik Al-Quddus. Ma makna Al-Malik? Dia adalah raja, penguasa. Lalu apa bedanya maliknya manusia dengan maliknya Allah? Kan gitu, belajar sifat dari sifat mulianya Allah. Allah Subhanahu wa taala menguasai, berkuasa, dan tidak ada satupun dalam kekuasaannya memerlukan makhluk yang Dia ciptakan. Berkuasanya Allah Ta'ala tidak memerlukan apapun. Kalau berkuasanya makhluk memerlukan segala sesuatu. Contoh presiden. Berkuasa enggak? Berkuasa. Kalau dia tak ada menteri bisa enggak dia berkuasa? Kalau tak ada rakyatnya bisa enggak? Ada. Di kuasanya manusia itu perlu orang lain. Kuasanya Allah tak memerlukan segala sesuatu. Dan kuasanya Allah memperlihatkan keberadaan zatnya yang maha agung zatnya itu yang kita tak nampak, tapi kita kan tahu sifatnya, namanya, yang tak satu pun bisa disamakan. Sedangkan Allah memberi kuasa kepada makhluknya, ketika Allah memberikan kuasa itulah nampak makin lemah makhluk itu dengan kekuasaannya. Kenapa? Ketika makhluk berkuasa dia perlu orang lain. Tak usahlah presiden, wali kota aja. Besok pilih nomor berapa? Satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Pilih nomor 7. Yang tak ada nomornya. Adalah masalah pilkada ya. Terpilihlah misalnya nomor 6. Kan tidak ada nomor 6 kan? Ya. Pilihlah jadi wali kota. Dia berkuasa. Kuasanya tuh karena sudah berkuasa dia mengerjakan segala sesuatu sendiri. Kira-kira bisa tidak wali kota tuh tukang ambil sampah pagi-pagi tuh? Ya. Maka orang bilang, hilang kuasa Pak Wali, masa dia pula ngambil sampah? Jadi ketika dia berkuasa dia perlu orang lain. Allah Subhanahu wa taala berkuasa tak perlu segala sesuatu. Kalau Allah mau kun fayakun, jadi. Oh enggak. Lalu orang katakan kan Allah Taala perlu malaikat dalam kuasanya. Malaikat itu Allah yang menciptakan. Di segala sesuatu ini jadi Allah Subhanahu wa taala bukan bergantung, tapi semuanya datang dari Allah Taala. Maka ketika Allah menciptakan Nabi Adam pertama sekali dengan kuasanya, Allah tak melibatkan siapapun. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, kata Allah. Dialah Allah yang menjadikan syanu, jadikan dia sebaik-baiknya ciptaan. Allah langsung alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Tapi ketika sudah dijadikan dari tanah jadi istri, Nabi Adam punya istri, lalu Allah gunakan kata khalaqna. Apa makna kata khalaqna situ? Kan kami jadikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu kan kena perbuatan Allah, kena kekuasaannya. Dari kekuasaannya dia tak akan menyia-nyiakan kekuasaannya untuk menjadikan segala sesuatu lagi dengan kekuasaannya. Allazi khalaqnal insana min sad. Wah, lupa lah saya kalau baca dari tengah-tengah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami, kata Allah, menciptakan manusia itu dari air setetes yang menjadi nutfah, benih yang dicampur lalu diuji dengan pendengaran dan penglihatan. Tapi di sini Allah katakan kami. Ketika dari air, ketika dari tanah tadi enggak, Allah langsung jadikan dia. Yang dia itu sendiri, tak ada numpang apa-apa. Ketika berikutnya yang Adam tadi dengan ibunda Hawa, jadilah dengan proses pernikahan. Jadi Allah tak mensia-siakan semua yang Allah ciptakan. Disitulah kuasanya Allah. Kalau Allah jadikan ini, tidak akan Allah biarkan. Allah jadikan malaikat. Allah jadikan malaikat punya Allah juga. Khalaqna min malaikah. Kami jadikan dari malaikat itu semua untuk bekerja. Hakikatnya semuanya adalah Allah yang menciptakan. Itulah kuasanya Allah. Di kuasanya Allah tak bisa diukur dengan kuasanya manusia. Dengan kuasanya Allah inilah kita bersandar. Dan dengan kuasanya Allah itulah segala sesuatu akan berlaku. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kata kuasa, di depan kalimat itu ada kalimat la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah itu kalimat apa, Bu? Di dalamnya tidak ada asmaul husna. La ilaha illallah kalimat tauhid ahad kan? Yang ahad tauhid itu la ilaha illallah. Nah, ada tauhid rububiyah, tauhid asma sifat ada. Yang tauhid itu la ilaha illallah. Asma dan sifat itu untuk mengenal Allah, untuk mentauhidkan Allah tadi dengan asma dan sifat. Jadi yang tauhid itu la ilaha illallah itu kan kaji kita yang dulu ya. Tauhid itu la ilaha illallah, asma dan sifat itu perbuatan atau af'al dan asma sifatnya Allah Ta'ala untuk kita bertauhid. Baik, la ilaha illallah, tidak ada zat yang disembah, tidak ada zat yang dipatuhi, tidak ada zat yang ditakuti, tidak ada zat yang dicintai kecuali hanya Allah. Allah itu nama dari zat yang ilah itu. Ilah itu zat yang disembah. Namanya Allah. Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat tidak ada satupun yang sama. La syarikalah kan. Tidak bisa disamakan. Allah tuh kayak gini, tidak ada. Lahul mulku, dia adalah raja, berkuasa dari segala sesuatu. Jadi kuasanya bisa disamakan tidak? Tidak. Maka kata Imam Al-Qushayri, kalaulah orang sudah mengerti dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maka baginya hidup ini tak ada stresnya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Akhirnya segala sesuatu yang terpandang adalah kebesaran Allah. Kalau sudah merasuk ke dalam jiwa seseorang tentang kuasanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada stresnya. Kenapa gitu? Allah yang jadikan. Apa ungkapan pada dirinya ketika kuasa tak kuasa, kuasanya Allah Ta'ala, kemudian dia menginginkan sesuatu tapi tak dapat kuasanya itu bagi dirinya, menurut dia. Wah, Allah berkhianat. Tidak mungkin. Maka seorang yang beriman dengan kuasanya Allah, dia akan katakan la haula wala quwwata illa billah. Itu kalimat untuk kita. Apa artinya itu? Tiada daya upaya kecuali itu bahasa MDR. Saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bahasanya we are nothing. Tahu we are nothing? Itu bahasa kampung sebelah tuh. We are nothing, kita ini bukan apa-apa. Dan ketika kita mengatakan itu, melihat seseorang yang punya kuasa, lalu pandanglah kuasa Allah Ta'ala kan? Ketika seseorang punya kuasa, biasa-biasa aja. Maka ada satu doa tuh kan. Ya Allah, minta aku padamu, kecil aku dalam pandangan diriku, tapi besar dalam pandangan orang lain. Dan ketika itu terlihatlah pandangan Allah.
waj'alni ainayya saghira. Allahumma ja'alni ainayya saghira waj'alni nasi kabira. Apa itu doa itu? Allahumma ja'alni ainayya saghira waj'alni nasi kabira waj'alni nasi kabira. Bahasa dikirim juga nampak ini kan. Allahumma ja'alni ainayya saghira waj'alni an-nasi kabira. Kalau untayan doanya itu kan dari awalnya Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni ainayya saghira waj'alni nani kabira. Ya Allah, beri aku sifat sabar, beri aku sifat syukur. Ya Allah, kecilkanlah aku dalam pandangan diriku sendiri. Aku bukan ada apa-apa ya Allah, tapi besarkanlah aku dalam pandangan manusia, karena yang besar itu adalah Engkau. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau ada orang merasa dia berkuasa, saat dia merasa berkuasa pula saat dia lemah. Dan dengan kuasa itu pula lah dia sombong, kibir. Keluarlah merasa aja kan. Mana ada orang bisa berkuasa? Dia hanya diberi kuasa. Maka Allah katakan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih, kalau Allah tak kasih. Allah jadikan boleh, Allah tak jadikan boleh, Allah sesatkan boleh, Allah beri hidayah boleh. Allah jadikan siang malam, Allah keluarkan mati kepada yang hidup pada yang mati, terserah Allah. Allah menetapkan segala sesuatu itu tanpa ada perhitungan. Dia kasih rezeki tanpa ada hitung-hitung. Bighairi hisab, tak disangka-sangka. Ini satu, ini juga ayat Ismul A'zam. Apa kan? Untuk apa kita mengaji Asmaul Husna? Ini kan untuk bawa dalam doa-doa kita. Ibunda yang dapat kitab merah manjil ini dah hafal Bu isi semua ya? Atau tak datang kemarin? Kitab manjil kemarin itu. Bolehlah kita baca ya. Qulillahumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma al-malikal mulki man payah baca ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Apa lanjutnya? Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Baca 3 pagi 3 petang, insyaallah Allah berikan kekuasaan dan Allah berikan kemuliaan dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kekuasaan apa Bapak Ibu Ibunda yang dimuliakan Allah? Kita tak menghamba kepada siapapun. Santai ini orang mau hebat mau tidak santai. Nampak orang hebat, Allah hebat. Dan kita tidak memperkecil orang, tapi pandangan kita kebesaran Allah ada pada diri seseorang. Kalau Allah bukan Allah yang titipkan, dia tak ada apa-apa dan kan tak berdaya. Maka sehebat kuasa apapun manusia, kuasanya sangat terbatas. Bahkan kalau dia tak bisa kentut, dia akan tinggalkan kekuasaannya. Dalam kisah Qasasul Aulia, kisah-kisah orang soleh dulu, ada seorang raja tak bisa kentut.
Kita pindahkanlah seorang gubernur, tak bisa kentut. Kan dia punya kuasa. Kemana dia nak minta tolong kentut? Itu ke dokter kan? Ya. Untuk kentut aja pergi ke dokter ya. Apa kata dokter nih? Tabib, wahai raja, tapi bukan wali kota Pekanbaru. Nah, ini dalam kisah ini kan. Apa kata raja? Wahai kata tabib, Tuan Raja bisa kentut lagi. Syaratnya satu cuma. Engkau harus meletakkan kuasa kerajaan. Kalau bahasanya, Pak Wali Kota, Bapak bisa kentut lagi dengan syarat Bapak tak jadi wali kota. Kira-kira wali kota tuh pilih kentut atau tetap jadi wali kota? Kan dia berkuasa nih. Nah, tuh kentut aja. Nggak bisa kentut, tertahan anginnya. Karena banyak itu masalah jadi wali kota atau naik angin. Bapak bisa kentut lagi, tinggalkan urusan wali kotanya, baru Bapak bisa kentut. Dalam kisah itu raja pun memilih kentut dan dia letakkan tahtanya. Karena kalau dia tak kentut mati. 3 hari tak kentut kita mati. Gembung kita. Dulu ada saya kisahkan kan, kiai kami di Bogor itu, kisah tentang pipisnya kan? Udah pernah dengar? Pernah kan? 63 tahun dia pipis. Sekali pipis selama 63 tahun tak pernah bayar. Tapi setelah 63 tahun kena ada prostat, bayar 30 juta. Zaman itu belum ada BPJS kan. Selesai operasi nangis, ditanya nyai, kenapa nangis? Pakai kena uang 30 juta, bukan. Lalu bagaimana aku mempertanggungjawabkan pipisku yang selama ini? Ya Allah Maha Pengasih Penyayang tuh kan. Maha Pengasih. Kalau bayar 1 kali aja pipis hari ini mesti bayar 30 juta. Bagaimana mempertanggungjawabkan? Lalu kalau kita berkuasa, ya, tak bisa pipis, kepada siapa kita nak tak tolong? Maka ibunda yang dimuliakan, kuasa Allah tak terbilang dan tak terkatakan, tak bisa. Jadi ketika kita bilang Al-Malikun wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha berkuasa dan menetapkan segala sesuatu sesuai ketetapannya. Tidak ada satupun yang berlaku kecuali hanya ketetapannya. Bahkan daun yang jatuh dari rantingnya adalah ketetapan Allah, kuasanya Allah. Maka kata ulama, tidak ada kalimat orang yang bertauhid bahwa segala sesuatu ini berlaku karena kuasanya Allah, zatnya Allah yang memiliki kekuasaan itu, maka takkan keluar dari lisannya kalimat kebetulan. Kebetulan saya tadi pagi, nggak ada kebetulan. Nah, jadi kalimat kebetulan ini memperbaiki diri kita. Kita menghilangkan kalimat kebetulan itu untuk memperbaiki diri kita, bahwa segala sesuatu tidak ada yang terjadi kebetulan, karena segala sesuatu adalah ketetapan. Dia yang Al-Malik, itu yang menetapkan. Bu, kebetulan tadi saya lewat situ, Bu. Masa kebetulan? Kita lari kan. Sekarang ini kan banyak orang yang kebetulan. Kemarin saya kuliah, Bu. Kuliah dari pagi saya kuliah, dari jam 9 sampai jam 10.30, itu nyambung jam 12, itu jam 1 sampai jam 3 nyambung lagi sampai jam 4 sholat asar. Saya tinggal aja, kuliahnya kuliah Zoom. Saya mahasiswa sekarang. Ini S1 udah selesai, S2 udah selesai, S3 udah selesai, ambil S1, ambil lagi S2. Sedang ambil S2 studi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kelas sekarang masih online. Nanti bolak-balik ke Jakarta. Saya mau meneliti tentang perilaku transaksi ekonomi syariah dalam perspektif pedagang emas di Kota Pekanbaru jangan ini. Banyak pedagang emas masih riba ya. Itu rencana tesis saya. Jatah saya sekolah cuma setahun. Ada nama programnya RPL, Rencana Pembelajaran Lanjut. Tapi pas dosennya bilang, tahu kita dokter kan, Bapak aja yang ngajar. Jadi dalam pertemuan itu ustaz-ustaz, mahasiswanya kami ada 21 orang. Ekonomi, dia ada konsentrasi ekonomi Islam, ada konsentrasi pendidikan Islam, ada konsentrasi hukum Islam. Saya nak ambil gelar MAG aja, sambil belajar kan.
Banyak ustaz-ustaz tuh yang ngomong kebetulan. Kan ta'aruf. Kebetulan saya alumni sini, tak mungkin lah saya bilang, "Woi, jangan ngomong kebetulan." Ya kan? Ustaz, saya nak ceritakan tuh kebetulan. Tapi dosen-dosennya apa? Ibu Rika Sa'diyah, Dr. Rika Sa'diyah, ada Dr. Zainal Arif. Hari ini Dr. Yogi itu. Tak ada dosen-dosen yang menyebut kebetulan. Tapi mahasiswanya ustaz-ustaz semua. Ada yang dari Basnas Pusat, ada alumni Madinah, ini pas WA. Pas ketemu tuh. Kebetulan kemarin Ana lihat YouTube Ustaz lah kata. Kebetulan juga. Macam mana ngomongnya? Kena tauhid ini. Kebetulan ini dua kalimat. Satu, kalau dia dihitung ibadah, kalau setiap pembicaraan itu ibadah, maka kalimat kebetulan tak dapat pahala. Kalau dia dihitung akidah, maka kalimat kebetulan itu menolak kuasanya Allah. Dosa tak? Itu kalau bab akidah. Kita kan bukan kita ngomong itu kan keseharian. Siapa ibu sini yang sudah tidak ada lagi ngomong kebetulan? Kadang-kadang tersebut juga ya. Jadi lalu apa yang kita bisa ganti dengan kalimat kebetulan? Ya, Anda tahu ibu tuh. Qadarullah. Keluar kalimat qadarullah. Apa bahasa yang paling indah lagi? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang tadi dah netapkan itu. Alhamdulillah ketemu si Anu. Qadarullah hari ini ya. Hebat dah ini. Kebetulan ya, kebetulan. Padahal udah ngaji Al-Malik. Ya, kalau udah ngaji Al-Malik. Nah, itulah hakikatnya segala sesuatu takkan ada yang kebetulan. Semuanya ketetapan dengan kudratnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia la syarikalah, tak ada satu pun yang sama. Bab Al-Malik selesai. Mudah-mudahan kita bisa ngilangin kata kebetulan. Mak-mak akhir zaman suka kali, mak-mak sekarang ya, orang akhir zaman, kecuali Musas. Musas ini tak ada ngomong kebetulan. Ngomongnya cuma qadarullah Ustaz, alhamdulillah qadarullah. Anda tahu, dah dapat ilmunya. Qadarullah. Qadarullah, takdir Allah Ta'ala sebagai penguasa kan. Kan kalimat yang mengikuti kudratullah itu kan Al-Malik. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan Al-Maliknya wa huwa hayyu wa huwa hayyu la yamutu. Dia menghidupkan, dia maha hidup, dia tidak mati. Yuhyi wa yumitu, menghidupkan dan mematikan, menetapkan segala sesuatu. Dengan takdirnya, penetapannya, dia punya kuasa. Namanya Malik. Jadi kalau ngasih nama anak, kasih nama Abdul Malik, ya kan? Dengan pula Al-Malik dikasih. Al-Malik itu nama dari zat, nama dari sifatnya Allah Ta'ala. Nama dari sifat Allah Ta'ala, nama zatnya adalah Allah. Saya manusia, nama dari zat saya ini Zulkarnain. Nama dari sifatnya suka senyum, kata orang. Suka senyum, kata orang. Baik, ibunda yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang kedua, satu Al-Malik. Yang ketiga nih ya, satunya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Yang tiga, yang keempat Al-Qudus. Al-Qudus artinya apa? Suci kan? Maha suci. Lalu apa bedanya Al-Qudus dengan Subhanallah? Maha suci juga Subhanallah. Ya, Subhanallah maha suci Allah. Al-Qudus maha suci. Dalam kalimat Subhanallah adalah Allah itu dengan kehebatannya menjadikan segala sesuatu. Kita katakan Subhanallah maha suci Allah, dengan kehebatannya, dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, kehebatannya itu. Lalu Al-Qudus itu maha suci Allah dengan apapun yang dipersangkakan terhadap Allah. Hebat Allah Ta'ala. Seperti apa hebatnya? Ketika kita menggunakan kata seperti, salah kita. Maka bagi orang yang sudah memahami makna kata kudus, dia sangat indah dalam tauhid. Tidak ada lagi nanya Allah itu bersemayam kan apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Maha Pengasih, dia bersemayam di atas arasy. Kayak mana? Itu kalimat orang Al-Qudus tak masuk. Apa maha suci Allah dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Kayak mana? Kan menyepertikan Allah. Katanya bertauhid tapi masih kayak mana? Katanya bertauhid Allah jalan-jalan. Allah jalan-jalan seperti jalan yang turun langit turun. Yang jalan-jalan itu bukan Allahnya.
bukan zat Allah Ta'ala. Yang bisa Allah pindahkan itu sifat-sifat Allah Ta'ala kan. Dan ini berkuasa di sini, tak berkuasa di sini. Ya Allah Ta'ala ya, zatnya Allah Ta'ala ya tetap ada. Tetap yang disebut dengan Ahad. Bahasa kitanya Esa. Ahad itu satu ya, Bu. Ahad itu satu tapi tak terbilang. Kalau satu nanti berbilang ya. Satunya kayak gini, enggak tahu. Kenapa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak boleh disamakan. La syarikalah, tak ada satu juga yang sama. Terus kita bilang kayak gini, kayaknya tak boleh. Kayak seperti, maka Al-Quddus itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sangkaan, dari segala penilaian, dari segala apapun yang kita tahu tentang Allah, karena pengetahuan kita itu terbatas. Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya, kata Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kan tuh. Di 2/3 malam. Kalau Allah Ta'ala turun ke langit dunia 2/3 malam, Pekanbaru 2/3 malam, sini kan. Di Medan belum yang setengah malam. Apalagi di India baru masih maghrib, di Mekah masih asar. Lalu kalau di sini malam, nanti geser malam itu tak ada naik-naiknya. Kapan dia naik kan gitu jadinya. Kalau disebut yang turun itu zat, dirinya Zulkarnain itu turun. Saya Zulkarnain turun. Ini malam sini 2/3. Tuh geser malam itu terus. Tuh tak naik ya, asik turun aja gitu kan begitu. Maka dalam pembahasan ini jangan ada disamakan. Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Kusyairi meletakkan penjelasannya, itulah ayat-ayat mutasyabbihat, kembali kepada kuasanya Allah. Kalau berkuasa kan Allah bisa menurunkan kuasanya, Allah bisa menarik kuasanya. Jadi bagi orang yang bertauhid itu santai aja, tidak ada lagi dia betul Allah Subhanahu wa taala, nama dari ilah, nama Tuhan yang disembah, keberadaannya, zat yang aku patuhi, yang kucintai. Aku tahu dia segalanya, tidak ada satupun yang sama dengannya, tak perlu pertanyaan. Yang penting aku patuh saja dengan apa yang dia perintahkan. Nanya Allah tuh di mana? Nanya. Sudah tuh salah jawab. Akhirnya keluar kebetulan. Keluar kalimat kebetulan. Misalnya kalau ada ustaz ceramah kan, kebetulan tadi langsung, Ustaz izin. Kayaknya tak boleh lah ngomong kebetulan, Ustaz ganti qadarullah. Marah tak Ustaz ya? Karena dia bahasa kita, karena bahasa kebetulan itu sudah jadi keseharian ya, terulang-ulang. Maka kalimat itu tak dapat pahala. Kalau dia masuk ke akidah jadi menolak takdir, dosa kita jadi. Tapi maksud kita nggak menolak takdir kan? Kita nggak menolak takdir, cuma kebiasaan. Itu artinya kalimat sia-sia. Padahal kita ingin setiap kata jadi pahala. Kalau qadarullah jelas kan? Udah melibatkan Allah. Kalau kata kebetulan, seolah Allah tak terlibat dalam perbuatan itu. Bahaya itu. Baik ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jelas makna kata Al-Malik, jelas makna kata Al-Quddus. Suci Allah dari segala persangkaan. Allah Maha hebat dengan segala dengan sifat-sifat perbuatannya, dengan nama-namanya, karena dia adalah zat segala sesuatu yang tak ada duanya. Dia adalah ahad, bukan terbilang. Dia tidak boleh disamakan dengan apapun. Itulah dia makna kata kudus dan subah, turunan dari subhanallah. Terakhir, yaitu kata salam. Sifat Allah salam. Ini efeknya ke kita nih. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Dia maha kuasa dan maha suci, dan dia maha memberi keselamatan. Apa makna kata salam? Semuanya tuh baik. Semua keadaan ini baik. Salam itu selamat. Inilah dia Islam. Ada tak tak baik bagi orang Islam? Mana ada? Baik semua orang Islam itu. Kalau dia Muslim, misalnya dia tak Muslim,
Ada Islam fasik, ada Islam jahil, ada Islam munafik. Yang jahil mana? Tak tahu. Yang fasik tahu tapi tak sanggup. Macam mana lah lagi? Bohong tu berdosa tak? Dosa, tapi macam mana lah lagi? Halal ini haram aja payah, apalagi halal. Itu fasik. Kalau munafik, pura-pura baik dia. Orang munafik tu punya amal spesial itu. Solat juga, haji juga, puasa juga. Gue masjid juga dia, bikinnya masjid tandingan, masjid diror kan, runtuhkan sama Nabi. Apa ciri orang munafik kalau solat? Kalau solat sikit khusyuknya. Yang kedua, solat isya subuh tak nampak. Kata Nabi, inna asqala 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajar. Solat paling berat orang munafik solat isya, solat subuh. Masih membelengkong dia, tahu membelengkong? Tu bahasa Melayu tu membelengkong. Masuk subuh melengkong kan. Masih tidur juga. Nanti dia solatnya jam 8. Matikannya lampu, dipasangnya semua dendeng, pasang gorden, matikan lampu. Katanya masih subuh, padahal ada duha dah. Kalau haji, umroh, minum air zam-zam beda. Ma baina fariqu bainal mu'min wal munafikin fi syarab zam-zam. Apa bedanya orang munafik, orang mukmin dalam minum zam-zam? Kata Nabi, orang mukmin minum air zam-zam itu sampai kenyang. Orang munafik itu minum sekedar aja. Ngapa kira-kira? Kata ulama, kalau orang beriman tahu berkahnya air zam-zam sampai kenyang. Selesai tawaf tuh, kan tawaf, doa multazam, sunat tawaf, kemudian minum sebelum sa'i. Itu orang beriman minumnya itu gitu minumnya orang beriman sampai kenyang. Kalau orang munafik minum sekedarnya, ada ulama mensyarahkan kenapa air zam-zam itu kan payah, tak enak. Jadi mereka kalau minum zam-zam itu mual. Jadi ibu kalau ada yang mual minum zam-zam itu ciri munafik. Tapi kayaknya kita pantang nampak zam-zam segini langsung habis nih. Apa kena sayang kena mahal aja tuh. Jangan cepat habis mahal. Baik ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi kata salam tadi ini adalah menyelamatkan semua dalam keadaan baik. Kata Nabi, ajibul likulli amrin mu'minin. Ajaib semua urusan orang beriman. Tak ada yang tak dahsyat. Kenapa? Dikasih susah, dia pandai bersabar. Dikasih senang, dia pandai bersyukur. Dan tak pernah ada orang sudah memahami kalimat salam, dia takkan ada lagi hasad. Tak ada hasad apa? Dia katakan Allah salah ngasih itu, harusnya kepada aku, ngapa pula sama dia? Hasad tu kena tak memahami sifat Allah yang memberi kebaikan. Salam. Inilah dosa terawal sekali. Dosa permulaan yang pertama terjadi di langit kena tak memahami sifat Allah yang salam, dan dosa pertama terjadi di bumi kena juga tak memahami sifat Allah yang salam. Apa dosanya? Hasadnya iblis kepada Nabi Adam, dan hasadnya Habil kepada Qabil. Hasadnya si Anu dengan si Anu. Kawan beli mobil, kawan beli mobil demam dah. Nah, apalah dia beli mobil, harusnya aku beli mobil. Apa pula dia dulu yang tamat, harusnya aku yang tamat. Nah, ngapa pula dia yang terpilih, harusnya aku yang terpilih. Dah lama aku kampanye dah, soalnya sini kalah pula aku lagi. Padahal menjemput takdir aja. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 yang jadi itu udah jelas dah, tinggal jemput aja. Sibuklah pendukung nomor 1 dan nomor 3 beradu-adu kan. Tahu nomor 2 yang menang. Bukan Gubernur Riau, enggak, ini contoh aja. Gubernur Riau enggak bisa nyangkut lah, awak PNS. Ya kan itu. Payah gitu. Kan jemput takdir aja. Yang baik jemput takdirnya dapat pahala. Kemudian yang menjemput takdir dengan cara yang khilaf, yang salah, berdosa. Misalnya kalau kita sebutlah nomor 1, 2, 3, siapa yang akan jadi Gubernur Riau? Right? Pak Wahid, Pak Nasir, atau Pak Samsuar? Tahu kita? Kita cuma jemput aja. Kita pilih Wahid misalnya. Awak panggil Wahid aja, karena dia adik kelas awak. Pilih Wahid, plus sebut. Jadi tak dia tak tahu, kan kita pilih aja. Kata ibu sana, saya pilih Pak Nasir Pak. Oh, jadi dia tak tahu juga kita. Udah tuh pilih Pak Samsuar. Suai kata kawan, suai.
plok. Ada kan? Mana yang jadi? Rupa tiga-tiga tak jadi, mati menjelang pelantikan. Saja kan? Kan Allah Ta'ala maha menentukan takdir. Tahu Zulkarnain Umar ini gubernur. Apa gitu? Tak tahu Pak. Karena tinggal sendiri Zulkarnain Umar aja, orang tak ada lain. Ini macam-macam iya ya gitu nih. Kalau bahasa Melayu macam-macam cahaya aja. Padahal belum lagi. Macam bahkan jadi juga gubernur. Sampai Ustaz Somad dibilang, ada yang bilang Ustaz Somad macam setan kan. Ada yang bilang Ustaz Somad sudah terperangkap setan. Ada yang bilang gitu kan. Apalah. Ya, Ustaz punya pilihan terserah. Kita kan tak bisa satu kalimat semua. Sebenarnya satu tujuan. Bahkan di akhirat aja dua, satu neraka, satu surga. Nabi yang sudah sempurna baiknya ada juga orang tak suka. Yang sempurna itu cuma pelayanan Allah kalau udah masuk surga. Sempurna juga pembalasan Allah kalau udah masuk neraka. Takkan ada orang masuk neraka tuh bilang, ya Allah engkau tak adil, tak ada. Dan ketika ada masuk surga, ya Allah engkau maha adil. Di situ sempurnanya pelayanan. Jadi dunia nak bisa kita. Ibu mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat ya. Ibu tengok wajahnya nomor berapa ya. Kita politik pula gitu kan. Iya, kalau kita salam, berarti semua keadaannya Allah tentukan salam dengan senang hati aja. Tidak akan ada hasad. Hasad ini sebab orang tak menemukan sifat salamnya Allah Ta'ala. Ada nak banyak nak antara Al-Malik, antara Al-Qudus, As-Salam yang paling banyak terjebak manusia itu kalau hatinya dia belum merasuk kebesaran Allah dalam sifat salamnya. Kan kata Nabi dah jelas kan. Kadang-kadang ya juga Bu, ini contoh ya, awak sama-sama ngurus pangkat nih. Saya ngurus pangkat nih Bu, mau naik associate profesor. Terkendala lah jurnalnya. Sudah jurnal internasional, sama dengan kawan. Kawan saya lolos, lah marah pula awak. Anggota senat yang ngetuknya sama, ya kan gitu. Masa syarat punya kita cuma gara-gara anggota senat tidak korum, dia kok bisa sah? Marah pula kita sama dia. Ini kejadian nih, kejadian sama kami kan. Langsung kakak sama ngurus, tapi kakak anggota senat cuma mana lah kakak. Saya bilang gini aja lah, Allah sudah menentukan itu. Ada amal kakak tuh baik, yang kakak tuh salahkan lagi. Kita salah apa? Bisa jadi kita masih busuk hati. Nah, gitu. Kan itu urusan dia, kan tidak ada yang salah. Dia pula, kita pula, ngapa pula nyalahkan dia? Itulah yang terjadi sama iblis dengan Nabi Adam. Mana yang salah tuh Nabi Adam atau iblis? Iblis bilang salah, ngapa kau ciptakan Adam ya? Kan dia dari tanah, cuma aku dari api. Harusnya aku kan lebih hebat. Aku lebih hebat. Kan merasa hebat aja. Ini gara-gara engkau lah nih aku jadi tak hebat. Kan gara-gara Adam aku jadi hilang hebatnya. Diusir dari surga. Kan gitu tuh. Hasad dahsyat Bu, kena salam tadi lupa. Padahal kalau iblis tuh mau hormat sama Adam kan dah selamat dia. Apa hakikatnya hormat sama Adam kan perintah Allah juga. Hakikatnya nyembah hormat sama Adam kan patuh kepada Allah. Jadi kalau kita nengok saudara kita senang, kena kepatuhan kita sama Allah Ta'ala juga. Jadi tidak ada iri hati, dengki lagi. Hasadnya, gawat Bu hasad nih, sampai terjadi pembunuhan. Hasadnya Habil dengan Qabil. Apa salahnya Qabil dengan Habil? Berdua kurban. Habil kurban dengan hewan yang bagus, Qabil. Habil korban dengan hewan yang biasa-biasa aja. Korban Qabil diterima. Marah dia sama Qabil. Padahal korban masing-masing. Ada enggak orang kayak gitu? Salah dia, orang saya juga salah dah. Katanya enggak salah. Tapi ini akhir zaman nih kan. Maka banyak-banyaklah kita ucap ya Al-Malik Al-Qudus As-Salam, ya Malik ya Qudus ya Salam, ya Malik ya Qudus ya Salam. Tapi jangan lupa menyebut nama zatnya Allah. Nanti datang si Kudus sama si Malik sama si Salam. Ya, kena ada si Kudus tuh dekat rumah saya, ada Pak Kudus namanya. Ya. Kan dah tahu kan cara ngamalkannya. Dia bilang, "Ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Malik." Datang si Malik. Dibaca kan, diruqyah. Siapa namamu? Malik. Ngapa kamu dasuk? Aku tiap hari dipanggil. Apa dipanggil? Ya dia panggil-panggil aku. Jadi sertakan nama ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Kudus, ya Allah, ya Salam, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Ya mujibas sa'ilin, yang maha mengabulkan doa permintaan. Baik ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bisa nggak kita merasukkan kebesaran sifat-sifat Allah dalam diri kita? Satu, Al-Malik, tak ada satu kuasa pun kecuali Allah yang Maha Kuasa. Allah beri kuasa kepada siapa yang Dia kehendaki, Allah cabut kuasa kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah sesatkan atau Allah muliakan ada kehendak Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah beri segala sesuatu tanpa ada perhitungan. Maka sandarkanlah urusan kepada Allah. Orang yang sudah sampai kalimat Al-Maliknya, dia akan bilang dirinya la haula wala quwwata illa billah. Kalau orang yang sudah memahami makna kudus, maka dia tak perlu lagi bertanya tentang zat Allah Ta'ala. Yang ada pada dirinya, bagaimana aku patuh kepada Allah. Allah tuh kayak mana ya? Itu orang risau tauhid itu. Ngaji-ngaji zat Allah. Zat Allah tak bisa dikaji. Yang bisa dikaji adalah sifat dan perbuatan Allah. Ngaji zat Allah, senewen kita begini. Tahu bu senewen? Senewen lah, miring gitu. Ngaji zatnya. Allah duduk, Allah berjalan. Memang senewen. Orang mempertanyakan itu aja dah senewen aja. Banyak pula pengikutnya tu. Paling ngaku sunnah pula se-Indonesia. Sedunia pula tu. Senewen-senewen tu. Senewen ya. Pokok saking senewennya semua orang masuk neraka. Dia aja lah masuk surga. Itulah saking senewennya. Bukan, tidak ada nyinggung nih bu. Yang mempertanyakan zat-zat Allah Ta'ala tu. Allah naik, Allah turun, Allah ini, Allah berjalan, Allah sini. Banyak yang senewen sekarang. Saking senewennya, selain dari dia masuk neraka. Ya kata ibu ya. Kalau kita selagi dia muslim, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, insya-Allah kita masih punya peluang yang sama untuk masuk surga. Termasuk yang senewen itu juga. Cuma kita bilang, hilangkanlah senewen itu, lagi sosek dan copeklah balik. Jangan tanya-tanya juga tentang zat Allah Ta'ala. Jangan disamakan Allah Ta'ala. Iya katanya Sayyidina Umar mengatakan itu. Ya Sayyidina Umar itu mengatakan itu, tapi dia tidak menjelaskan tentang zatnya Allah Ta'ala. Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala? Kan ya Umar sebut seperti itu kan. Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala tidak di langit katanya. Ya tapi Allah SWT kan, Umar itu bukan memaknakan kata zat itu. Cuma dia kan sekarang kan menyatakan Allah Ta'ala dengan zat. Allah di langit. Apa yang di langit? Bertempat Allah Ta'ala itu. Tapi semua kehidupan ini Allah jadikan. Masa Allah punya apa namanya? Allah berhajat terhadap tempat. Pada tempat itu sendiri dia yang buat. Ini tidak bisa kita samakan. Apa? La syarikalah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya ada kalimat seperti ini yang disebutkan oleh Imam Ash-Shari. Ketika seseorang sudah memahami Allah punya sifat kudus, maka wujudlah ketenangannya dalam bertauhid. Apa dia bilang? Ya Allah, ku kembalikan kesempurnaan zatmu, sifatmu, perbuatanmu, nama-namamu, kembali kesempurnaan menurutmu saja ya Allah. Tidak ada menurut kami dan menurut aku. Menurutmu aja. Engkau maha sempurna ya Allah, sempurna menurutmu. Aku tak tahu apa-apa. La haula wala. Balik lagi kan. Baru ya Allah ya salam, Engkau maha menyelamatkan. Semua baik. Nanti ujungnya kalau dah masuk kalimat salam tu ridho aja tu. Kalau dah ridho pasti baik juga yang datang kan. Senang dengan orang senang dan empati dengan orang yang susah. Ada nak iri lagi bu? Ada bu. Tapi kita perlu redam ya kan? Hasad ini kan penyakit hati. Maka meredamnya itu dengan cara mengelola hasad itu. Apa induk awal hasad itu? Munculnya nanti ujungnya marah. Makanya marahnya iblis kepada Adam karena sebab hasadnya, marahnya Habil terhadap Qabil karena hasadnya. Maka marah ini yang harus diredam. Inilah doanya untuk jadi amalan kita. Sebagai penutup kajian, ibu-ibu ini kan sukanya amalan. Dengar-dengar nanti tak ada amalan, bingung juga bawa pulang. Jadi 3 doa begini bu ya. Satu tadi doa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Yang satu lagi, Allahumma ja'alni aynaya saghira wa ja'alni nanisi kabira. Ini satu lagi dah. Allahumma ighfir li zambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minas syaitani. Ini agak jarang didengar nih kan. Ya, ini doa Nabi nih. Ya Allah ampunilah dosaku, redamlah marah, hasad, benci yang ada dalam dadaku. Ya Allah jauhkanlah aku dari kejahatan syaitan.
Yuk kita baca sama-sama. Allahumma ighfir li zambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minas syaitani. 1, 2, 3. Wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minas syaitani. Amin ya rabbal alamin. Nanti saya share. 3 doa itu saya share. Ya intinya agar merasuk kalimat-kalimat sifat-sifat Allah dalam diri kita. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. I think this is enough for our lesson today. If you have questions, please. Ada pertanyaan enggak? Silakan Bu. Baik. Ya, begitulah hasil ngelamun kita. Kata Imam Al-Ghazali, syaitan itu masuk dari lamunan. Dari lamunan kemudian kita berburuk sangka sama Allah Ta'ala. Lupa kita dengan Allah Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hidup dan mati ini ujian aja, untuk membuktikan bahwa Allah itu Maha Ada. Lalu diujilah kita dengan payah. Lalu kita bilang, ngapa aku, ngapa tak orang. Kalau kematian suami, kematian anak itu semua. Pokoknya yang payah aja kadang kita bilang, ngapa tak aku. Misalnya nih Bu, dosa yang meninggal tuh Bu, parkir kita di situ. Meletus ban mobil kita, punya kawan tidak. Ngapa mobil aku pulang, apa nak mobil dia? Terpaksa lah kita masang-masang dongkrak pula dulu kan. Ini yang kecil aja lah, kita salahkan juga. Apa pula mobil aku yang kenaan gitu kan. Nah ini bab yang seperti ini berat memang. Kenapa? Karena kita lupa memandang baik. Lupa memandang baik. Yang kita pandang susahnya kita. Susah itulah untuk kita bersandar. Kalau kita susah itu kita salahkan, makin susah kita. Akhirnya meleleh. Akhirnya ujung-ujungnya depresi dan stres. Kenapa tidak melibatkan Allah? Kenapa Allah uji kita? Karena Allah tahu kita sanggup. Kesanggupan itu apa? Untuk bentuk Allah Ta'ala sayang sama kita. Kan tak ada yang, kata Nabi, tak ada satu urusan pun bagi orang beriman kecuali semua dahsyat. Kalau dikasih senang dia bersyukur, tak menjadikan dirinya sombong, dan ketika dikasih sulit dia sabar. Kenapa? Sabar tadi dia tetap tahan kepada Allah. Kalau udah tahan kepada Allah sendiri yang datang. Allah yang datang. Berat memang sabar, karena tak ada kalimat utama dari kesabaran. Seluruh kalimat sabar itu semua kalimat zikir. Balikkan kepada Allah, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah, astagfirullah, subhanallah. Maka istirjaklah kalimatnya. Kan kalimat istirjak itu kembalikan pada Allah. Takkan bisa kita mendapatkan satu sifat ketenangan kalau tak balikkan pada Allah. Karena semuanya Allah yang menetapkan. Inna lillahi kan wa inna ilaihi rajiun. Semua datang kepada istirjak itu maknanya balikkan dia ke Allah. Kalau tak balikkan kepada Allah, kemana nak kita balikkan? Akhirnya ngantuk-ngantuk kepala ke dinding gitu kan. Ya, akhirnya terjun sungai Siak. Akhirnya kita memutus hidup, pada hidup itu hak Allah Ta'ala. Tapi kita bilang, ya Allah, ampunilah salahku. Ya Allah, ini engkau takdirkan sama aku. Aku percaya pasti ada kebaikan di balik ini. Karena engkau adalah ya Allah ya salam. Ya Allah ya salam. Apa kebaikan yang paling utama dengan diberi musibah tuh? Kita ingat Allah. Tidak ada kebaikan yang lebih baik kecuali mengingat Allah. Coba dikasih senang terus lupa sama Allah, mati dalam keadaan lupa sama Allah, sia-sia gitu. Tapi di saat itu bilang, ya Allah, tahu lemahnya kita, tahu kita tak ada daya upaya. Akhirnya kita wujud nanti dengan sifat menerima. Akhirnya Allah kasih keikhlasan, makin lapang hidup kita. Dan puncaknya diri manusia itu ketika dia mengerti kata kalimat kudus dan salam, dia tidak ada satupun menyertakan rasa dalam hidupnya. Kena rasa itu pun makhluk. Rasa sedih, rasa senang, rasa gembira. Rasa sedih, rasa senang dia buang semua. Pop, semua dari Allah.
akhirnya plong dia, nol. Itulah dia ikhlas tuh. Kayak mana dapat itu, Bu? Entahlah, Bu, ya, awak ngomongnya baru bisa. Ada orang yang paling ikhlas di dunia ini, orang gila. Ya kan? Ya kan? Karena dia udah tidak ada lagi dari otak, ya kan? Ya kan? Dari pikirnya tidak ada, dari rasanya tidak ada, dari rasanya tak ada. Jadi makanya sebagian ulama nyebut majnun lah kepada Allah Ta'ala. Artinya menggila lah kepada Allah. Nanti Allah kasihkan. Maksudnya gila itu bukan gila itu, candu lah. Mencandulah dekat sama Allah. Nanti Allah kasihkan sendiri. Akhirnya kita punya rasa itu hanya rasa Allah aja. Bagaimana caranya? Mau tahu? Kita lanjutkan bulan depan. Caranya mudah aja. Allah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW dari hadis Imam Muslim dalam kitab Fathul Bari. Apa kata Nabi? Innal ibadi, sesungguhnya seorang hamba taqarraba ilayya, mendekatkan diri kepadaku dengan beramal wajib, maka aku mencintai amalnya. Kemudian jika hambaku terus mendekatkan diri kepadaku, wa iza taqarraba ilayya wa yazalu, dengan terus melakukan bin nawafil, dengan amal-amal sunat, maka aku mencintainya, kata Allah Ta'ala. Aku menjadikan dia cintaku. Kalau sudah aku mencintainya, fa iza ahbabtahu, kalau aku sudah mencintainya, maka kalau dia mendengar, telinganya adalah telingaku. Kalau dia menggapai, tangannya adalah tanganku. Kalau dia melangkah, langkah kakinya adalah aku. Kalau dia mendoa, aku kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, aku lindungi. Kalau ada yang memusuhi dia, aku yang menentang perang langsung kepadanya, musuh-musuhnya. Lalu apa amalnya? Amal wajib, sempurnakan. Amal sunat perbanyak. Yang wajib mana? Syahadat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat sampai haul nisabnya, haji. Lalu amal sunatnya mana? Syahadat apa amal sunatnya, Bu? Zikir. Sholat amal sunatnya mana? 5 amal sholat, 5 yang mengiringi yang wajib. 1 rawatib, jangan tinggalkan. 2 witir, 3 tahajud, 4 duha, 5 awabin. Sholat yang ada waktu-waktunya. Dan itu baru sholat-sholat yang lain kan. Ini muakkad semua nih. Terutama yang 4, rawatib, witir, tahajud, duha. Nah ini lengkapkan 40 rakaat setiap hari. Sudah tuh mana lagi? Baru yang sunat dari sholat, dari setelah sholat, mana zakat, sedekah, infak. Kemudian apa lagi? Puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid. Kemudian apa lagi? Haji. Sunatnya apa? Umrah. Umrah ya, Bu. Umrah biar tenang sikit, Bu. Biar matanya meleleh di depan Ka'bah aja. Insyaallah. Jadi bunda yang dimuliakan Allah, untuk mengelola ini tetap balik kepada Allah. Karena dia tak terima itu sifatnya zat tubuh kita. Tapi yang menerima itu adalah rohani kita. Karena rohani itu menyambung pada Allah. Maka obatnya adalah qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kamu beruntung kalau kamu bersihkan, kata Allah. Gimana? Zikirlah kepada Allah dengan sholat, zikirlah dengan amal-amalmu, balikkan agar kita menyambung. Kalau nyambung sama Allah, kemanapun kita mencari jalan takkan ketemu. Karena segala sesuatu hakikatnya adalah keberadaan Allah. Jadi kalau kematian itu lebih dahsyat, kata Nabi, wa kafa bil mauti wa iza. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat pengingat. Pengingat itu 2, kata Nabi. Pada Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, aku beri kau peringatan 2, pengingat yang paling hebat. 1 pengingat nasihat yang bicara, yang kedua nasihat yang diam. Nasihat bicara adalah kitab-kitab Allah, nasihat yang diam adalah kematian. Apa dia, Bu? Meleleh langsung. Langsung kita menyalahkan Allah karena tak terima. Tapi kalau itu bilang, engkau maha ada ya Allah, langsung dekat sama Allah. Kalau udah dekat sama Allah, Bu, senang tuh Allah judutkan sendiri. Siapa orang yang paling kita rindukan? Ayah kita, emak kita. Siapa orang yang paling rindu lagi? Suami yang kita cintai. Tidakkah kita merindui yang menciptakan emak kita, bapak kita, yang lebih mengetahui tentang diri kita? Harusnya itu. Kenapa kita mencintai emak dan ayah kita? Karena kita kenal. Lalu bagaimana kenal dengan ayah dan ibu kita punya batasan. Tapi kalau kita kenal dengan Allah tanpa batas, pasti rindu itu muncul. Maka mengaji tauhid la ilaha illallah. Mantap pertanyaan ini. Nah, habis ini tak nangis lagi. Nangis juga, tapi nangis rindu sama Allah. Insyaallah. Jadi sebut nama Allah. Ya Allah. Iya, Bu. Boleh lah.
Kalau bahasa Arab ibu tak ngerti. Kalau bahasa Indonesia ngerti, yang ngerti itu lebih bagus. Iya. Ya Allah cintaku, kan di atas segala cinta ya Allah. Apa kita berdoa senang malam, ya Allah. Kita baca doa bahasa Arab. Rabbana zalamna anfusana. Nak ngerti apa yang kita ucapkan. Sudah tu langsung kita saking berharap, ya Allah. Tak tahu aku lagi apa yang aku minta ya Allah. Ampun aku ya Allah. Ampun ya Allah. Meneleh doa itu lebih dahsyat. Karena dia dengan sempurnanya perasaan kita sebagai makhluk tadi. Sebagai orang kan punya rasa itu Allah yang ngasih. Tapi ketika sudah rasa itu disandarkan sama Allah, ada Allah aja lah lagi. Allah la ilaha illallah. Tersambung dengan Allah. Kita suka terasa tuh kalau makan merasa. Nah, kalau kawan dulu sama kita terasa, ya kan? Sedikit baper kata anak sekarang. Coba baperannya itu kalau kita melanggar perintah Allah, baperan kita kalau ada larangan Allah terganggu gitu. Baper kita langsung karena Allah. Nah, baik ibu yang dimuliakan Allah. Jadi obatnya memang dari Asmaul Husna, dari semua ini. Tidak ada induk dari amalan ini zikir. Zikir. Yang bikin kita suka mikir. Ya kan? Mikir. Di sini ya kepala nih. Zikir itu di sini. Jadi kepala ini turunkan ke dada. Pada ke dada nih. Cuman gara-gara kepala kadang-kadang juga onde. Banyak onde 3 kali. Onde sekali-kali bilang salalawak gitu. Itu onde terus dia bilang. Iya. Kayak gitu suka onde. Ganti dia dengan salalawak kan. Baik Ibu, ada lagi pertanyaan? Pas ya. Baik. Tadi 3 doa PR ya. Doa minta kebaikan, kemudian doa agar kita kecil di mata kita, agar tawadu ya. Agar besar di mata orang lain. Satu lagi tadi doa minta Allah redamkan rasa marah, benci, dendam. Karena kadang kita tak memahami sifat-sifat salamnya Allah. Ini pesan kita nih di akhir zaman nih. Sikit aja kadang bunyi mobil orang lah marah gak kita. Lah berbunyi pula katanya. Pada sifat salam, saking salamnya ibu nanti Allah kasih kita sifat ridho. Pecah ban mobil kita situ misalnya nih. Langsung kita bilang alhamdulillah, salam ya salam. Adalah rezeki untuk tukang bengkel. Coba kalau tak pecah, duit awak kamu nabung dia berbagi lah hari ini ya gitu kan. Kan tak ada yang buruk, semua baik menurut Allah. Cuman orang yang tak kenal sama Allah aja membuat tak ada, semua baik. Allah tak punya sifat buruk. Yang buruk itu adalah kekekatnya diri dari nafsu-nafsu manusia itu. Itulah dia yang pujur dari setan dan iblis yang Allah buat tapi Allah tak suka. Untuk apa? Untuk jauh dari Allah. Ini ujian. Tapi Allah buat pula sifat-sifat baik yang sifat Allah suka. Maka pilihlah yang baik-baik karena Allah kasih kita iradat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa azhib ghaiza fi qulubina wa ajirna minas syaitan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'alna 'ainan saghira waj'alna 'ainan nasa kabira birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jadi dibawa. Terima kasih kepada Pak Ustadz.